Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa ala rasulillahi mustafa sayyidina maulana Muhammadin wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Pemirsa media Ansor Bangil yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita seringkali melakukan satu proses pembelajaran yang dirasa mungkin kurang diminati oleh masyarakat. Maka dari itu, pada materi ini ada 7 hal yang harus diperhatikan. Ada 7 materi yang harus diperhatikan oleh seorang dai, oleh seorang mubaligh, agar para audiens atau pendengarnya bisa interest. Pemirsa media Ansor Bangil yang dirahmati Allah SWT, dari ke-7 materi tersebut diantaranya yang pertama adalah materi keimanan. Materi keimanan ini penting untuk kita sampaikan kepada khalayak ramai, karena dengan satu materi keimanan ini, keimanan kita seluruhnya sebagai seorang pendengar akan selalu dijaga, akan selalu direfleksikan, agar selalu dilatih menjadi keimanan yang lebih kuat dan lebih baik lagi ke depannya. Ini juga dijelaskan di dalam Al-Quran, terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Dijelaskan juga dalam surat Al-Ahzab ayat 63, dan tentunya dijelaskan juga dalam surat Al-Baqarah pada ayat-ayat lainnya. Sebagai contoh, dalam surat Al-Baqarah ayat 186 terjadi pertanyaan di situ. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Banyak tafsir yang meriwayatkan para sahabat ketika hendak perang, ketika bersama Rasulullah bertanya, wahai Rasul, di mana Tuhanku? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Akhirnya turunlah ayat ini kepada Rasulullah, inni qarib, sesungguhnya aku itu dekat, wahai Rasul, katakan kepada umatmu. Nah, ayat ini mengindikasikan bahwa kita perlu untuk mengajarkan materi-materi keimanan kepada halayak ramai, agar keimanan-keimanan tersebut semakin kuat. Tetapi perlu diperhatikan, materi ini disampaikan dengan nilai-nilai toleransi, dengan nilai-nilai ukhuwah, sehingga orang-orang yang mendengarkan serasa tidak merasa tersinggung dan lain sebagainya. Juga dijelaskan dalam ayat yang lainnya, seperti yas'alunaka 'anis sa'ah qul innama 'ilmuha 'indallah wa ma yudrika 'alas sa'ati takunu qaribah. Ayat tentang keimanan yang lebih diidentikan kepada bahwa hidup ini tidak selamanya, bahwa hidup ini akan berakhir dan ada masa-masa berikutnya yang harus dipertanggungjawabkan. Maka di situ poin penting yang harus disampaikan. Dan juga pada ayat-ayat yang lainnya dijelaskan dalam Al-Quran. Pemirsa media Ansor Bangil rahimakumullah. Yang kedua adalah materi tentang moral. Materi moral ini penting untuk kita jelaskan juga kepada masyarakat. Penting untuk kita sampaikan, kita dakwahkan kepada mereka. Tidak cukup dengan materi keimanan. Di antaranya dalam Al-Quran dijelaskan bahwa kita perlu memperhatikan kebutuhan-kebutuhan anak yatim, seperti yang tertera pada surat Al-Baqarah ayat 220. Juga perlu memperhatikan etika kita ketika bertamu, ketika hendak masuk rumah orang, yakni dijelaskan dalam surat An-Nur ayat 27, yang harus menekankan etika izin kepada pemilik rumahnya. Ayat ini mengindikasikan bahwa dalam satu pembelajaran, selain materi keimanan,
kita perlu juga untuk menjelaskan materi-materi moral, akhlak, etika. Bagaimana ketika berada dalam satu lingkungan tertentu agar tidak menyinggung orang lain, agar tidak menyinggung agama lain, dan seterusnya. Maka ketika Islam seperti itu, ketika dakwah yang disampaikan seperti itu, akan dirasa sangat hangat dan diterima oleh khalayak ramai. Materi yang ketiga yakni materi fisik. Materi fisik ini juga perlu kita sampaikan. Selain materi agama atau keimanan, juga materi tentang orang. Materi fisik ini dalam Al-Quran dijelaskan dalam berbagai ayat. Di antaranya terdapat dalam surat Al-Maidah ayat keempat, yang dimana di sini perlu penekanan terhadap halal dan haramnya suatu makanan yang dikonsumsi. Ayat ini seperti dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibat wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallimina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkuru ismallahi 'alaihi wattaqullaha innallaha sari'ul hisab. Ayat ini menjelaskan bahwasanya pentingnya bagi seorang dai, pentingnya bagi seorang mubaligh untuk menyampaikan bahwa kebutuhan-kebutuhan yang dikejar, kebutuhan-kebutuhan yang hendak didapatkan oleh masyarakat ada rambu-rambunya, ada batasan-batasan tertentu, halal haramnya. Itu penting untuk dijelaskan. Kita tidak hanya cukup menjelaskan materi tentang sholat, zakat, haji yang sebatas materi-materi rutinitas, tetapi penting ketika masyarakat atau jamaah kita dari kalangan perusahaan, maka kita kaitkan materi tersebut dengan kebutuhan-kebutuhan di perusahaan yang tidak menyinggung halal dan haram, yang masih memperhatikan hak dan kewajiban. Pemirsa media Ansor Bangil rahimahumullah, adapun materi yang keempat yakni materi tentang akal, yang dimana di sini penting bagi seorang dai mengajak para audiensnya berpikir secara logis, berpikir secara rasional terhadap ajaran-ajaran Islam. Islam itu adalah ajaran yang logis, yang bisa dirasionalisasikan, sehingga apa yang disampaikan di dalam Islam mengandung manfaat yang secara kajian ilmiah itu bisa dipertanggungjawabkan. Hal ini juga disampaikan di dalam Al-Quran, terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 247, yang dimana ayat ini menjelaskan secara kontekstual bahwa dalam pengangkatan seorang raja, yakni Raja Thalut di situ dilakukan rasionalisasi atau secara logis. Maka implikasi yang terjadi pada seorang dai itu ketika menjelaskan satu materi perlu berinteraksi dengan audiensnya, perlu mengajak audiens berpikir apakah ini bermanfaat atau bermudarat. Apakah ini yang disampaikan mengandung banyak kemaslahatan atau mengandung kemafsadatan? Itu juga menjadi satu perhatian bagi seorang dai. Maka seorang dai tidak cukup menjelaskan tanpa ada feedback seorang audiensnya, sehingga pembelajaran, pengajian, dan yang lain jenisnya itu akan bersifat lebih alamiah, bersifat lebih menyenangkan dan interaktif. Begitu juga pada materi selanjutnya, pemirsa media Ansor Bangil rahimakumullah, yakni pada materi kelima, yakni bagi seorang mubaligh, bagi seorang dai perlu juga menyampaikan materi jiwa, atau bahasa ilmiahnya adalah materi psikologi. Materi psikologi ini bermakna bahwa dalam satu proses pembelajaran, seorang dai, seorang mubaligh perlu memperhatikan kondisi kejiwaan audiensnya, kondisi psikologi audiensnya, apakah mereka dalam keadaan tertentu yang menyenangkan atau yang seperti apa, apakah kondisinya lagi stabil atau yang bagaimana, apakah kondisi lingkungan sekitarnya terdapat problem tertentu atau bagaimana. Maka pembelajaran diarahkan untuk menyelesaikan problem kejiwaan tersebut, untuk mengangkat motivasi para audiensnya agar lebih baik lagi.
Hal ini juga dijelaskan di dalam Al-Quran, terdapat pada surat As-Saffat ayat 102, yang dimana di sini konteksnya adalah bahwa Nabi Ibrahim akan melakukan penyembelihan terhadap Nabi Ismail. Inni arafil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Ayat ini menarik ketika kita kaji dalam konteks psikologi, bahwa Nabi Ibrahim di situ posisinya sedang mengalami satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih Nabi Ismail. Karena ini adalah sebuah perintah, maka ditanyakan, fanzur madza tara. Nabi Ismail ditanyai. Pertanyaan tersebut bukan bermakna bahwa Nabi Ibrahim tidak tahu apa jawabannya, tetapi Nabi Ibrahim ingin mengetahui bagaimana respon, reaksi psikologi seorang Nabi Ismail ketika mendapatkan perintah yang tidak menyenangkan bagi dirinya. Maka di situ lulusnya Nabi Ismail dalam menjalankan perintah Nabi Ibrahim dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka implikasi yang terjadi dalam sebuah pembelajaran tersebut juga harus memperhatikan hal-hal yang demikian ini. Harus memperhatikan bagaimana psikologi yang dihadapi oleh peserta didik, kalau itu di lembaga pendidikan, audiens yang ada pada sebuah forum-forum yang lainnya seperti pengajian. Hal ini menjadi perhatian penting yang harus diperhatikan oleh kita semuanya. Pemirsa Media Ansar Bangil rahimakumullah, itu materi yang kelima. Sedangkan materi yang keenam yakni materi tentang nilai-nilai sosial. Nah, pada materi sosial ini juga perlu disampaikan, perlu diajarkan. Selain itu juga perlu untuk dipraktikkan, perlu untuk dilaksanakan. Apa gunanya suatu materi tanpa dilaksanakan atau dipraktikkan? Maka materi sosial ini menjadi satu materi penting untuk diajarkan. Maka jangan hanya mengajarkan materi-materi tertentu tanpa melibatkan materi sosial. Dalam Al-Quran dijelaskan, terdapat pada surat An-Naml ayat 32 yang lebih menitik beratkan tentang musyawarah. Musyawarah itu bukan hanya sekedar rutinitas, bukan hanya sekedar dilakukan, tetapi perlu diajarkan. Kenapa demikian? Karena agar etika dalam bermusyawarah itu terjaga, agar mana hal-hal yang perlu diperhatikan itu tidak menyinggung kepada orang lain ketika dalam melaksanakan musyawarah. Maka perlu juga diajarkan dalam materi musyawarah ini, tidak hanya sebagai dilakukan. Masalah kita itu sekarang kebanyakan musyawarah kita lakukan tanpa memperhatikan etika bermusyawarah. Akhirnya mufakatnya tidak ada, malah muncullah permusuhan dan perpecahan. Karena apa? Karena materi musyawarah belum diajarkan dalam suatu majelis. Maka penting bagi kita seorang dai untuk mengajarkan materi tentang musyawarah. Pemirsa Media Ansar Bangil rahimakumullah, sedangkan materi yang terakhir yang dalam Al-Quran juga dijelaskan, yaitu materi tentang reproduksi, atau bahasa lainnya seksualitas dan seterusnya. Materi ini juga penting diajarkan, lebih-lebih kepada generasi milenial yang sudah pada saatnya mereka mendapatkan pelajaran, mendapatkan pengajian, mendapatkan materi tentang hal-hal yang berkaitan tentang lain jenis. Penting sekali, karena apa? Karena ketika mereka tidak mendapatkan materi tentang ini, mereka akan mencari materinya sendiri. Mereka akan melakukan dengan caranya sendiri. Wah, ini akan menjadi sebuah berbahaya di masyarakat. Nah, dalam Al-Quran juga dijelaskan materi reproduksi ini dalam surat Al-A'raf ayat 80, yang dimana di sini kisahnya kaumnya Nabi Lut yang suka antar jenis, sesama jenisnya. Maka di sini perlu memperhatikan agar hal-hal yang bersifat demikian itu tidak terjadi. Maka pemirsa sekalian, ketika kita simpulkan dari ketujuh materi ini, kita sebagai seorang mubaligh, kita sebagai seorang dai perlu untuk menyampaikan materi-materi yang ada dalam Al-Quran yang tercakup menjadi 7 materi itu sendiri. Yakni diantaranya materi tentang keimanan, materi tentang moral, materi fisik, materi akal, jiwa, sosial, dan materi tentang reproduksi. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada kesempatan ini sedikit banyak menggugah pemahaman kita, merefleksi kembali apa yang hal-hal yang sudah kita fahami, kemudian kita
menjadi pribadi yang selalu belajar menjadi pribadi yang lebih baik, lebih-lebih sebagai seorang dai ketika menjelaskan materi-materi tentang keislaman. Demikian dari saya, mohon maaf kalau ada kesalahan. Ihdinas shiratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum